Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait uji variabel moderasi dengan menggunakan metode selisih nilai mutlak. Ini merupakan kelanjutan daripada metode sebelumnya terkait uji variabel moderasi dengan menggunakan metode uji interaksi atau moderated regression analysis. Metode selisih nilai mutlak yang menguji pengaruh moderasi diajukan oleh Ruckert dan Sharon pada tahun 1991. Jika rekan-rekan semua suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan support dengan cara klik like, share jika bermanfaat, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Metode selisih nilai mutlak ialah uji variabel moderasi dengan metode selisih mutlak yang dapat dilakukan dengan meregresikan selisih nilai absolut atau nilai mutlak antara variabel independen yang dihipotesakan sebagai variabel moderasi yang terstandarisasi. Ini merupakan konseptual modelnya di mana pengaruh debt equity ratio sebagai variabel X terhadap stock price sebagai variabel Y dengan flash earning ratio sebagai variabel moderasi. Ini adalah persamaannya di mana sebelum kita menggunakan metode selisih nilai mutlak, maka perlu untuk distandarisasi terlebih dahulu, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke datasheetnya. Ini adalah dataset latihannya yang akan kita gunakan untuk menguji variabel moderasi dengan menggunakan metode selisih nilai mutlak. Variabel yang akan kita uji adalah X sebagai their debt equity ratio, variabel moderasinya M adalah fair first earning ratio, dan Y adalah SP atau stock price atau harga saham. Kita copy terlebih dahulu seperti ini. Jumlah data observasinya adalah sebanyak 105 copy. Kemudian kita pindahkan ke data view. Klik kanan seperti biasa, paste with variable name. Di variable view width-nya kita ubah untuk name dan years-nya kita ganti desimalnya 0. Kembali lagi ke data view. Pada sheet data view ini kita akan meregresikan selisih absolut antar variabel independen. Namun sebelum itu kita perlu untuk menstandarisasinya. Klik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian klik Descriptive. Pada jendela Descriptive, klik There dan Fair, kemudian masukkan ke variabel. Tick mark Save Standardized Values as Variable, kemudian klik OK. Jadilah variabel baru There dan Fair yang di Z-score, artinya ini adalah Z-score atau There yang terstandarisasi dan Fair yang terstandarisasi. Kemudian kita akan moderasi, klik menu transform, kemudian klik convert variable. Di sini pada numeric expression klik function growth arithmetic, kemudian kita cari ABS ya. Nah, di sini Z there, kemudian dikurang dengan Z fair. Di sini kita tuliskan target variabelnya moderasi. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik menu Analyze, kemudian langsung ke klik Regression, kemudian klik Linear.
Di sini pada jendela linear regression, SP sebagai variabel Y masukkan ke dependent. There dan var yang sudah terstandarisasi masukkan ke independent, serta moderasinya. Kode emitennya, klik atau input ke case labels, statistik, linearity diagnostic, kemudian Darby-Hodgson, continue, plot, sini spread dan histogram normal probability plot. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita fokusnya pada koefisien ZDR, ZVER, dan moderasinya, di mana nilai probability-nya atau signifikannya ini adalah untuk ZVER-nya adalah 0,008, berarti kurang daripada 0,05. Kemudian untuk moderasinya itu di atas 0,05 karena hasil signifikannya ini adalah sebesar 0,260. Untuk uji variabel moderasi sendiri ini merupakan pengembangan dari regresi linear berganda, jadi perlu untuk memenuhi asumsi klasik seperti terbebas dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinialitas, dan autokorelasi. Namun autokorelasi biasanya untuk data yang bersifat data sekunder seperti itu. Nah, di sini untuk uji multikolinitasnya terbebas ya dari uji multikolinitas. Hal yang berbeda pada uji interaksi yang telah saya lakukan sebelumnya, seperti itu. Nah, ini untuk variabel moderasinya ini jadi kesimpulannya var sebagai variabel moderasi itu bukan sebagai variabel moderasi ya, karena hasilnya ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan var bukan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh debt equity ratio terhadap harga saham seperti itu. Nah, namun di sini juga kita bisa simpulkan ini masuk ke jenis moderasi apa. Kita lihat di PowerPoint-nya di sini signifikan dan tidak signifikan. Berarti masuk ke moderasi prediktor seperti itu. Cukup sekian terkait cara uji variabel moderasi dengan menggunakan metode selisih mutlak seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.